Ada apa di HUT Kemerdekaan RI 2019 ini? Fakta bangsa hari ini. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. 17 Agustus adalah hari yang sangat sakral, hari kemerdekaan bangsa kita tentunya. Kemerdekaan dari belenggu penjajahan ratusan tahun. Semoga ini bukan kemerdekaan yang basi, tapi jadi kemerdekaan yang sejati. Momen ini jadi pengingat perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mati-matian berjuang untuk kebebasan anak cucunya dari penjajah. Ini juga perayaan dari perbedaan yang disatukan. Maka, jadikan bahu-bahumu kokoh bak baja, karena masih banyak saudara-saudara kita yang masih memerlukan tempat untuk bersandar. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang dengan lebih keras. Dan ingat, kemerdekaan ini bukan hadiah dari penjajah. Kemerdekaan ini tidaklah didapatkan dengan cuma-cuma. Kemerdekaan ini adalah tetesan darah para pejuang bangsa. Tapi merdeka bukan hanya status tanpa penjajahan. Merdeka adalah bagaimana kita berkomitmen untuk menciptakan perubahan. Kini kita dapat menggapai mimpi dengan bebas, asal rajin dan tak malas. Melanjutkan kemerdekaan dengan tegas. Tapi ingat, nasib bangsa kita tak akan berubah jika kita tak merubahnya. Mari sama-sama berjuang, memperbaiki diri agar bermanfaat untuk negeri. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, tapi juga hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Tapi jika kita menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Kemerdekaan RI bukan sebongkah batu bata yang menjadi rumah kita. Bukan sebulir nasi yang kita makan tadi pagi. Bukan juga tumpukan uang yang kita pegang. Apalagi korupsi yang menjadi-jadi. Apalagi arogansi untuk meraih kekuasaan abadi. Sering kita jumpai pertanyaan, apakah negeri ini telah merdeka? Dan tak sedikit yang menjawab bahwa Indonesia belum merdeka. Bukan tanpa alasan mereka mengatakannya, sebab tingkat kemiskinan masih sangat tinggi. Korupsi belum sepenuhnya ditangani secara masif dan terstruktur. Hukum yang masih dapat dibeli, keadilan yang belum terdistribusikan, ekonomi yang belum menunjukkan data statistik peningkatannya, dan masih banyak lagi hal-hal lain di luar sana yang kita bisa jadikan renungan dan refleksi sekaligus evaluasi. Bagi yang bilang Indonesia belum merdeka, sama dengan kita tidak menghargai tumpah darah yang dikorbankan oleh para pejuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan ini. Berkata negeri ini belum merdeka, sama dengan tidak menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang mati-matian untuk kemerdekaan negeri ini. Maka mari kita tegaskan bahwa kita telah merdeka. Adapun yang salah, kita berantas. Yang kurang, kita tambah. Yang sudah baik, kita apresiasi. Yang berlebihan, kita paskan. Indonesia sudah berumur 74. Seharusnya memang sudah matang, bukan baru menuju kematangan. Seperti kata Bung Karno, kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang harus bisa merdeka di atas kaki sendiri. Ini PR kita. Masih terlalu banyak pemimpin pusat, provinsi, kota, dan kabupaten hingga desa yang tidak amanah mengemban tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dipercayakan oleh rakyat. Konsep ideologi bangsa ini memang tidak dapat lagi diragukan karena sudah teruji kematangannya. Tapi penerapannya masih sangat jauh dari harapan. Lihat saja hari ini, berapa banyak investor yang menanamkan sahamnya di Indonesia. Berapa banyak pengusaha asing yang dipekerjakan di Indonesia. Berapa banyak rakyat yang menderita kelaparan. Berapa banyak rakyat yang menderita karena sawah dan kebunnya digusur. Berapa banyak aktivis yang dipenjarakan. Berapa banyak anak-anak miskin yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Berapa banyak anak muda di timur Indonesia yang tertinggal pendidikan karena harga kopra yang turun drastis dan akses pendidikan yang semakin mahal. Berapa banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum juga dituntaskan. Berapa banyak buruh pabrik dan karyawan perusahaan yang dipecat dengan secara paksa harus kehilangan pekerjaan. Dan masih banyak lagi kasus-kasus dari masalah yang ada di negeri ini. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik, adil dan sejahtera. Nilai dasar perjuangan berperan sebagai pemicu membangkitkan semangat bangsa untuk pembangunan di segala bidang. Kita punya nilai-nilai untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata secara material dan spiritual yang terwujud. Ada nilai persatuan dan kesatuan, rela berkorban, kemanusiaan, musyawarah mufakat, kerjasama, saling menghargai, cinta tanah air dan bangsa, dan banyak lagi. Namun dalam usia yang sudah sedemikian sepuh, bangsa Indonesia disadari atau tidak masih terus saja berada dalam situasi pasang surut. Bahkan aneka problematika bangsa justru menjadi faktor penghambat utama kelancaran proses dalam mengisi nilai-nilai kemerdekaan. Pengangguran,
angka kemiskinan yang meningkat meski klaim pemerintah menurun, TKI yang katanya pahlawan devisa masih menjadi barang komoditas eksploitasi, biaya pendidikan semakin mahal, penguasaan asing atas sumber daya alam semakin mencengangkan. Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika kita sadari ternyata Indonesia tampil menjadi juara impor untuk keperluan barang-barang pokok, beras, jagung, gula, kedelai, dan buah-buahan. Sementara itu, praktik-praktik korupsi terus menjamur, menjadi budaya bagi pejabat publik di berbagai instansi pemerintah dan sudah menjadi rahasia umum yang semakin menggelikan untuk disaksikan. Institusi DPR terindikasi sebagai industri mafia, anggaran, legislasi, pengawasan. Bahkan praktik-praktik korupsi telah jadi identitas dari bangsa besar bernama Indonesia. Sementara bangsa ini perlahan semakin kehilangan jati diri, hilang jati dirinya sebagai bangsa yang berbudi pekerti luhur. Dulu, bangsa ini pernah dikenal dengan keramahan, kesopanan, gotong royong, kaya akan hasil bumi, kerukunan, kaya dan cinta akan budaya, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi hari ini, semuanya tergerus arus globalisasi dan teknologi. Sekarang lebih senang dan bangga kalau pakai produk luar negeri. Panutannya ya para artis papan atas. Ikut budaya luar. Fenomena ini pun akhirnya dianggap biasa. Apakah pendidikan kita yang salah? Apakah tontonan kita yang salah? Apakah karena lemahnya penegakan hukum? Semua pertanyaan itu sangat mungkin benar. Bangsa kita ibarat sekumpulan kepiting yang berada di baskom, yang saling menarik ke bawah setiap ada kepiting lain yang berusaha untuk keluar dari baskom itu. Secara de jure, kita memang telah merdeka dan itu patut kita syukuri. Tapi secara de facto, masih harus terus kita perjuangkan bersama. Karena kemerdekaan sejati baru bisa tercipta kalau kita bisa terbebas dari penindasan, ancaman, dan intimidasi dari pihak-pihak lain. Kemerdekaan berarti menghilangkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat, menciptakan tatanan masyarakat yang sederajat, memuliakan antara satu sama lain. Kesetaraan, tidak ada kelas dalam masyarakat, masing-masing memiliki hak sebagai bangsa tanpa membedakan kultur dan kelasnya. Di tatanan dunia ada hak asasi manusia, yang juga senapas dengan ungkapan ini, bahwa setiap manusia sederajat. Tapi memaknai inti dari sebuah kemerdekaan sejati, berarti bukan hanya sekedar membeberkan hal-hal yang bersifat simbolik, apalagi normatif tentang arti kemerdekaan. Lebih jauh dari itu, harus ada gerakan yang menginspirasi seluruh elemen bangsa untuk benar-benar merdeka dari ketertinggalan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan. Dan itu tugas kita bersama, pemerintah dan rakyatnya. Masih ada setitik harapan, mimpi yang kita jaga. Masih ada cita-cita yang bisa kita bagikan. Perayaan HUT RI bukan sekedar ritual belaka, tapi momentum membangun bangsa. Jangan lagi bertanya, apa yang sudah bangsa ini berikan pada kita, tapi bertanyalah, apa yang sudah kita berikan pada bangsa ini. Mari bergerak, buat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.